Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif kedua untuk di modul kedua itu sendiri untuk mata kuliah kalkulus 1 dengan kode mata kuliah mata 4110. Dan saya mohon maaf sebelumnya, biasanya kan ini saya gabung ya dengan satu kesatuan dengan yang tes formatif pertama, namun di sini ada kendala terkait dengan hasil record untuk tes formatif keduanya. So saya langsung ulang dari awal seperti ini aja langsung ya. Oke, soal nomor satu untuk yang A. Jadi katanya si soal ini punya definisi sebuah fungsi jika dimasukkan nilai dari himpunan M, maka hasilnya adalah nilai dari himpunan H. Atau ini bisa kita bilang seperti ini kurang lebih ya. F kalau dimasukin M itu sama dengan H, kurang lebih seperti itu ya. Atau biasanya kita masukin X dengan X nya berapa, nanti hasilnya ada sendiri. Nah terus kemudian nih ditampilkan atau disajikan dalam bentuk diagram pengaitan atau diagram panah ya, income-nya. Terus ditanya tentukan domain, range, nilai fungsi dan gambar grafik. Oke, ingat untuk ini adalah domain. Domain ini adalah semuanya kodomain. Nah, tapi kalau lebih spesifik dari hasil yang ditunjuk, ini sama ininya itu disebut range atau daerah hasil. Nah, so di sini udah terjawab sebenarnya untuk domain fungsi f sebenarnya, yaitu adalah yang bagian sebelah kiri dari A, B, C, D, E, dan F. Nah, kemudian untuk yang B, untuk range fungsinya itu adalah L dengan TL. Ya. Oke. Kemudian ditanyakan nilai fungsi. Nah, nilai fungsi itu increment-nya atau alias bahasa lainnya tuh ada yang namanya bayangan fungsi. Jadi contohnya itu kalau misalnya jika X sama dengan, atau mungkin saya contohinnya pakai yang lain aja ya. Jika X sama dengan 5, maka hasil fx sama dengan 7, maka bisa kita bilang ini F5 sama dengan 7. Kurang lebih seperti itu. So di C itu jawabannya kurang lebih seperti itu, sehingga ada 6 jawaban. Yang pertama adalah F kalau kita masukkan hasilnya adalah L. Kemudian F kalau dimasukkan B hasilnya juga L. Kemudian F kalau dimasukkan C hasilnya L. Terus kemudian fungsi F kalau dimasukkan D juga hasilnya masih L. Sedangkan untuk F kalau dimasukin E dengan F dimasukkan F itu sama dengan TL. Nah, tapi masalahnya adalah sebenarnya ini tergantung sama how to write-nya ya, atau bagaimana cara menulisnya. Jadi sebenarnya ini bisa kita gabung, ah, yaitu bisa kita bilang adalah FA itu sama dengan FB sama dengan FC sama dengan FD itu akan sama dengan L. Nah ini juga bisa digabung sekaligus, yaitu adalah FE sama dengan FF sama dengan TL. Jadi boleh kalau mau nulisnya seperti ini, cuman tinggal tergantung si penilainya atau si pembuat soal yang menilai itu kira-kira diperbolehkan atau enggak. Tapi apakah ini salah? Tidak ya, itu boleh-boleh aja, sah-sah aja ya. Oke, itu untuk yang D, A, B, C. Yang D sekarang. Nah, gambar grafik. Tapi mungkin lebih enaknya ini kita bilang dicantumkan atau disajikan dalam bentuk koordinat kartesius ya. Kenapa? Karena kalau gambar grafik kan istilahnya dengan angka ya kan, terus bisa juga dengan apa namanya, dengan garis ya, garis lurus, kurva, lingkaran, itu adalah gambar grafik. Nah tapi karena berhubung ini huruf, ini nggak bisa dibikin grafik. So makanya lebih enaknya adalah koordinat kartesius aja. Toh juga kalau misalnya ketika kita waktu SD belajar koordinat kartesius untuk menempatkan titik aja, itu nggak ada masalah kan kalau nggak dibikin garis. Nah jadi lebih tepatnya nih gambar aja di koordinat kartesius ya, jangan gambar grafik. Oke, jadi untuk
yang di bagian bawah ini adalah sumbu X ya. Untuk sumbu X-nya ini mewakili himpunan M, dan untuk sumbu Y-nya ini mewakili himpunan huruf H. Ya udah, kita sebutkan aja langsung. Di sini adalah A, B, C, D, E, F. Ikutin yang ada di sini, urutan dari atas ke bawah. Ini pun juga sama. L, terus ini TL. Ya udah, langsunglah kita pasangkan A, B, C, D itu pasangannya dengan L. Nah, jadi ini gambarnya kita pakai tarik garis putus-putus aja ya. Sehingga di sini kita punya titik 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk E sama F, set, set, ini sama ini. Tuh. Nah, kalau apakah perlu dikasih garis? Nggak usah ya, karena ini bukan sebuah fungsi yang gimana-gimana. Ini cuma sebenarnya bisa kita katakan ini relasi sebenarnya. Cuman karena berhubung di sini tepat satu pasangannya, nggak ada yang selingkuh ya kan, nggak ada juga yang jomblo, maka bisa kita katakan dia sebuah fungsi. Ya walaupun fungsinya bukan fx sama dengan x kuadrat, nggak kayak gitu. Makanya nggak membentuk sebuah grafik ya. Jadi cuman cukup kita gambar atau kita plot dalam sebuah titik koordinat aja cukup ya. Jadi kalau misalnya kita mau kasih nama juga boleh. Kayak misalnya di sini A, L boleh. Nah, itu kalau mau kasih lebih deskripsi atau lebih rincinya lagi. Tapi kalau emang enggak juga nggak apa-apa, biarkan seperti ini aja ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor satunya. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini dan 3 terkait dengan gambar grafik. Oke, untuk yang pertama, untuk yang nomor 2 ini karena berhubung dia pangkatnya pangkat 1, sudah bisa kita bisa dipastikan adalah ini fungsi linear yang bentuknya adalah garis lurus. Nah, dalam membuat grafik atau dalam menggambar grafik ya pada umumnya adalah dibutuhkan 2 titik dulu. Nah, kalau emang titiknya udah jelas sekali untuk bisa digambar ya dipersilakan tambah gambar aja langsung. Tapi kalau emang kurang, pakailah sifat-sifat yang ada di fungsi tersebut. Mungkin contohnya kayak mungkin titik puncak pada fungsi kuadrat. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, so untuk nomor 2 terkait dengan Y sama dengan 2/3 X tambah 2, ini langsung kita cari tipot sumbu X-nya. Nah, jadi ketika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 2 ya, atau mungkin saya deskripsikan aja nggak apa-apa ya. Oke, tipot sumbu X berarti ketika Y-nya 0, berarti 2/3 X ditambah 2 sama dengan 0 ya kan, sehingga berarti 2/3 X sama dengan min 2. Terus kita kalikan dengan 3/2 ya, sehingga X-nya adalah min 3. Nah, ya udah, berarti dari sini kita udah punya titik bahwa titik potong sumbu X adalah min 3,0. Kemudian tipot sumbu Y alias titik potong sumbu Y terjadi ketika apa? X-nya sama dengan 0. Nah, jadi tinggal kita masukkan aja nih X-nya 0. Y sama dengan 2/3 kali 0 tambah 2, maka Y-nya sama dengan 2. Sehingga ini kalau kita masukkan jadinya 0,2 titiknya ya maksudnya. Ya udah, cukup nggak sih kira-kira buat gambar grafiknya? Ya cukup ya. Oke, ya sudah, ternyata min 3,0 sama 0,2. Sebenarnya kalau emang kita nggak mau rinci, karena kita tahu nih ternyata yang kita pakai cuma sumbu Y positif alias 0,2 sama min 30 nih, kita gambar cukup segini aja cukup ya. Kenapa? Karena kan ini min 1, min 2, min 3, terus kemudian ini 1, ini 2. Nah, titiknya itu kan di sini nih ya, yang min 3,0 kan. Nah, min 3,0, terus di sini adalah 0,2. Ya udah, langsunglah tarik aja garis dari kedua titik. Nah, inilah yang disebut gambar dari grafik Y sama dengan atau fx sama dengan 2/3 X tambah 2. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau lebih rinci lagi ya,
kalian mau lebih rinci lagi, mungkin takutnya gambarnya nggak yakin nih, nggak pasti gitu ya, karena mungkin apa namanya gambar manual, kalian bisa langsung cek aja. Sebenarnya banyak sih ya website atau aplikasi untuk membuat grafik banyak. Salah satunya adalah GeoGebra, atau yang kedua adalah Mathway atau MATLAB, Mathway ya kalau nggak salah tuh. Itu biasanya buat kadang tuh buat nyari faktor juga bisa, cuman kalau untuk terkait dengan grafik saya biasanya pakai GeoGebra. Ya, jadi langsung aja kita ketik di sini aja, y sama dengan 2/3 x, ditambah dengan 2, maka kita temukan gambar grafik seperti ini. Sesuai ya, di sini ada dua titik potong dua titik potong sumbu x ada di -3, dan titik potong sumbu y ada jatuh di 0,2. Dan kalau kurang lebih gambarnya tuh kalau saya zoom out tuh kurang lebih seperti ini. Ya garis lurus aja, nggak ada sesuatu yang spesial ya. Oke, ini saya singkirkan lagi karena kita akan lanjut langsung ke soal nomor 3. Nah, nomor 3, kalau kita lihat ini adalah fungsi kuadrat. Nah, berarti ini nanti gambarnya ngelengkung ya. Ini fungsi kuadrat. Ya sudah, kita gambar aja lagi. Cari titik potong sumbu x, titik potong sumbu y-nya, kurang lebih seperti itu. Ya sudah, untuk tipot sumbu x berarti ketika y-nya sama dengan 0, berarti min x kuadrat tambah 1 sama dengan 0, berarti min x kuadrat sama dengan min 1. Berarti ini kita kalikan dengan min 1, berarti x kuadrat sama dengan 1. Berarti x-nya adalah, ingat, plus minus akar 1, bukan cuman akar 1 aja ya. Sehingga kita punya x-nya adalah 1 dan kemudian x-nya adalah min 1. Sehingga di titik potong sumbu x di sini ternyata ada dua tempat nih. Ada min 1,0 sama 1,0. Kemudian untuk tipot sumbu y ketika x-nya sama dengan 0, berarti y sama dengan min 0 kuadrat tambah 1, berarti y-nya sama dengan 1. Sehingga kita peroleh 0,1. Nah, apakah cukup untuk membuat gambar grafik fungsi kuadratnya? Kita cek dulu sebenarnya ya. Karena gini, terkait dengan gambar grafik fungsi sebenarnya ya bebas ya. Nggak ada aturan khusus sebenarnya. Yang penting kegambar dengan rapi dan emang itu mewakili daripada fungsinya itu sendiri. Di sini kita kan punya gambar grafik, ini 1, ini min 1, ini 1. Nah, possible nggak sih gitu ya gambarnya kurang lebih kalau ini kita punya 0,1, terus ini 1,0, terus ini min 1,0, possible nggak sih? Ya, ini sangat possible dan emang gambarnya kurang lebih seperti ini. Kenapa? Karena gini, kan mungkin ragu karena apa? Apakah ini paling ujungnya nih, ya kan, paling ujungnya atau bukan? Nah, kalau emang ragu, kan ingat ya, terkait dengan fungsi kuadrat itu pasti akan ada yang namanya titik puncak. Nah, ini kita tambahkan nih, ini titik puncak. Di mana titik puncak itu terwakili oleh XP, YP nanti. Di mana XP ini adalah sumbu simetri. Nah, yang namanya sumbu simetri itu kan berarti membagi dua bagian sama panjang sama banyak gitu ya. Kemudian untuk YP-nya ini adalah nilai optimum, bisa maksimum, bisa minimum ya. Nilai optimal atau nilai optimum juga boleh ya. Itu tergantung sama bahasanya aja. Oke, ya sudah, untuk mencari XP itu kita gunakan rumus min B per 2A. Berarti di sini, karena di sini nih ya, ini juga nih, kenapa gambarnya saya bisa yakin pasti seperti ini? Kita gunakan sifat daripada si fungsi kuadrat. Nah, ini kan A-nya sama dengan min 1, ya kan? Nah, karena A-nya lebih kecil 0, maka gambar grafiknya akan terbuka ke bawah. Nah, ya udah.
gambar grafik terbuka ke bawah kan kurang lebih seperti ini ya. Jadi sebenarnya udah ketahuan gambarnya kurang lebih seperti ini, cuman ragu nih apakah ini benar titik puncaknya. Kan ingat nih ada sumbu simetri. Bener nggak sih ketika x-nya sama dengan 0 nih, yang di bagian tengah-tengah sini, bener nggak sih jadi sama rata? Sama rata. Ini ke sini jaraknya 1, ini ke sini jaraknya 1 kan? Ya udah, berarti sebenarnya ini udah bisa kita pastikan sebagai titik puncak kalau berdasarkan gambar yang ada di sini. Tapi biasanya takut kelupaan atau karena gini, bisa jadi gambarnya tuh begini. Set, titik potongnya di sini, satunya lagi di sini. Di sini tuh cuma potong di sini doang. Puncaknya tuh di sini. Jadi kalau digambar, gambarnya tuh begini nanti. Set. Nah, titik puncaknya tuh ada di sini. Nah, kalau misalnya gambar, kalau apakah ini jadi titik puncak ya tentu tidak. Tapi pasti kelihatan kan. Karena kalau misalnya di sini sebagai titik puncak, apakah jarak dari sini ke sini sama dari sini ke sini sama? Tentu tidak. Ya udah, berarti ini kalau kita masukin jadinya min 0 karena dari sini nih kita punya informasi bahwa apa namanya? Di sini kita punya informasi bahwa untuk A-nya ini adalah min 1, B-nya adalah 0 dan C-nya adalah 1. Ya udah, berarti min 0 per 2 kali min 1 ya jawabannya tetap 0. Nah, untuk YP-nya kita masukin XP-nya ke fungsinya. Min 0 kuadrat tambah 1, jawabannya 1. Sehingga dari sini kita peroleh XP, YP-nya sama dengan 0,1. Dan ternyata terbukti benar. Kalau udah gambar set dengan sedemikian rupanya. Nah, tapi apakah ada cara lain? Sebenarnya ada. Kalau misalnya paham terkait dengan mother daripada apa sih namanya, ibu daripada si gambar grafik. Karena gini, oke, mungkin ini saya hapus saja ya, karena yang bagian kirinya juga udah nggak kepake. Karena gini, kita tahu bahwa mother daripada fungsi kuadrat itu adalah x kuadrat dasarnya. Dimana gambar grafik daripada x kuadrat, ini saya bikin agak gede. Nah, daripada dan dimana untuk gambar si x kuadrat kurang lebih seperti ini. Ini adalah fx sama dengan x kuadrat kurang lebih ya. Nah, kalau misalnya saya kasih mirror nih sini ya, mirrornya berarti sumbu x ya, maka akan menghasilkan bayangan dong. Bayangannya bagaimana? Set, set. Sehingga kita peroleh bahwa fx ini adalah versi minusnya daripada yang ini. Ya, kalau misalnya di sini positif semua, di sini pasti negatif semua. Nah, kalau udah sebenarnya ternyata dari min x kuadrat ini kita tambahkan 1. So berarti gambar grafiknya ya daripada yang hijau itu tuh, yang dari min x kuadrat itu, yang awalnya ada di sini, nah ya, yang awalnya ada di sini naik 1. Nah, jadi naik 1 berarti kurang lebih ada di sini nih. Ini ketika 1 kan. Ya udah, kita gambar dengan jarak yang kurang lebih sama. Set. Sebenarnya sih ini bakal bener-bener apa sih namanya, dia kopas aja sih sebenarnya ya. Set. Nah, kurang lebih nanti ya akan berpotongan ya kurang lebih di sini. Nah, atau ini gambarnya langsung garis ini aja deh. Nah, set. Nah, kurang lebih seperti ini kalau kita lanjutin. Ya, ini yang bawah ini yang garis putus-putus adalah fx sama dengan min x kuadrat. Yang bagian mungkin saya kasih ganti warna yang lain aja ya. Nah, wait, dulu. Nah, ini adalah gambar fx sama dengan min x kuadrat, kemudian kita naikin 1. Nah, karena kan pasti nilainya nambah 1 terus dong. Ya kalau misalnya harusnya 0 ditambahin 1 ya hasilnya 1. Ketika di sini min 1 ya jadi naik 1, jadi 0. Kurang lebih seperti itu ya.
Oke, so sebenarnya mau pakai titik potong boleh, baru nanti digambar. Tapi kalau emang kalian tahu mothernya atau ibunya fungsinya seperti apa, kalian bisa langsung gambar itu dengan menggunakan ini transformasi geometri. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, so kita hapus untuk soal nomor 3-nya dan kita akan lanjut ke dua soal terakhir. Karena untuk di transformatif di modul kedua ini masing-masing kegiatan belajar ada 5 soal. Oke, kita mulai langsung dari yang pertama, yang keempat ya. Diketahui fungsi Y sama dengan X kurang 1, ditanyakan tentukan fungsi inversenya dan gambarkan kedua grafiknya. Nah, ini nih, untuk mencari fungsi inverse, emang kita mau nggak mau ya, harus kita rubah sebenarnya menggunakan aljabar bisa. Tapi bisa nggak sih nggak pakai aljabar? Sebenarnya bisa aja. Oke, jadi kalau misalnya nih fx sama dengan x kurang 1, maka untuk mencari inverse kita harus memisalkan ininya. Ya udah, berarti misal y sama dengan x kurang 1, maka y tambah 1 ini akan sama dengan x. Karena kita mau nyari dalam bentuk x sama dengan. So dari sini sebenarnya udah kita punya kesimpulan bahwa inverse fx-nya ini sama dengan x ditambahkan dengan 1. Nah, kalau kita mau buktikan apakah benar ini inverse-nya, jadi sebenarnya untuk terkait dengan inverse sendiri, ya mungkin ini nomor 5-nya saya umpetin dulu aja ya. Oke, jadi sebenarnya kalau masalah terkait dengan inverse, intinya gini nih. Untuk mencari inverse, kita tinggal bilang aja mencerminkan fungsi dengan garis y sama dengan x. Itu intinya. Nah, sekarang kita gambar dulu nih, gambar daripada si grafik fungsi x sama dengan 1. Ya udah, sama kayak ketika di nomor 3 sama 2. Kita pakai tipot sumbu x dulu, ya kan, ketika y-nya sama dengan 0. Berarti x kurang 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan 1. Sehingga di sini kita udah punya titik 1,0. Kemudian kita cari tipot sumbu y. Berarti ketika x sama dengan 0, berarti f0 sama dengan 0 kurang 1, maka y-nya sama dengan min 1. Udah ketemu juga nih 0, min 1. Nah, kalau udah, gimana? Kita plot gambarnya. Ya, kita plot gambarnya. Harusnya kita gambar dengan sebagus mungkin ya, untuk menghindari miss perhitungan. Inilah gak enaknya ketika kita mengerjakan gambar grafik tapi gambar garisnya aja nggak lurus ya. Oke, so di sini kita punya ini adalah min 1,0. Ini adalah kita bilang titik A. Kemudian di sini adalah 1,0 ya. Di sini nih, ini adalah titik A adalah 1,0. Kemudian di sini adalah titik B yang merupakan 0, min 1. Sehingga dari sinilah kita gambar garisnya terlebih dahulu, ya kan? Kita tarik garis lurus, kurang lebih seperti ini. Nah, terus kemudian kita punya cermin katanya, yaitu adalah y sama dengan x. So berarti ketika ini kan 1, ini min 1, ini 1, ini 1. Berarti ketika x sama dengan 1, y-nya 1, 0, min 1, min 1. Sehingga kurang lebih gambar grafik y sama dengan x adalah kurang lebih seperti ini. Nah, alhasil apa? Ketika kita cerminkan, maka jarak dari bayangan ke cermin itu pasti sama dengan benda ke cermin. Ya udah, alhasil nanti ini kalau kita cerminkan, maka akan menghasilkan bayangan di sini dan di sini ya, A sama B-nya. Di sini kita punya A aksen yaitu adalah 0,1. Kemudian di sini B aksennya adalah min 1,0. Ya udah, barulah kita cari bagaimana sih membuat garisnya. Ya udah, berarti
bisa langsung kita bilang Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah dari sini kan kita punya titik nih ya. Ini adalah 0,1 dan ini adalah min 1,0, yang kalau kita jalannya muter, ke kanannya ini plus 1, ke atasnya juga plus 1. Sehingga M nya adalah delta Y per delta X sama dengan 1/1, yaitu adalah 1. Ya udah, enakan yang mana nih? Nah, saya pakai untuk si siapa nih? Untuk yang saya masukin ke sini adalah yang ini ya. Ya udah, berarti Y dikurangkan dengan 0 sama dengan 1 kali X dikurangkan dengan min 1. Berarti Y sama dengan X ditambahkan dengan 1. Ternyata terbukti benar, ya kan? Ini kan hasil inverse-nya. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi kalau untuk mencari inverse fungsi sebenarnya bisa, cuman jangan sampai lupa esensi daripada si gambar grafiknya. Karena ada kalanya ketika kita mau menginverskan ternyata belum tentu itu merupakan sebuah fungsi, ya kan? Belum tentu juga itu emang valid, ya. Karena kalau kita mau membuat membuat fungsi, otomatis kan juga harus ada batasannya. Contoh kalau akar, kita nggak boleh masukin sesuatu yang nanti hasilnya negatif karena emang nggak ada hasilnya. Nah, kan kurang lebih seperti itu, ya. Oke. Jadi kalau misalnya nih emang misalnya ini mau dilanjutin, oke, kita mau pakai kerjain yang gambar yang mau pakai kayak gini, terus digambar. Ya udah, dari sini kita gambar kita cari dulu nih. Tipot sumbu X-nya. Oke. Tipot sumbu X-nya ini adalah ketika Y sama dengan 0. Ya kan? Ya udah, berarti X tambah 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 1. Sehingga kita memperoleh min 1,0. Ternyata udah bener nih min 1,0. Kemudian untuk tipot sumbu Y, berarti X sama dengan 0. Berarti F0 itu sama dengan 0 tambah 1. Berarti Y sama dengan 1. Sehingga kita punya titik 0,1. So gambar inverse fungsi daripada fungsi fx sama dengan x kurang 1 memiliki inverse, yaitu adalah x tambah 1 dengan gambar grafik yang melalui titik min 1,0 dan 0,1 dan gambarnya kurang lebih seperti ini, ya. Jadi ini adalah fx sama dengan x tambah 1, sedangkan untuk yang ungu yang di bawah ini adalah fx sama dengan x kurang 1. Dan mereka saling inverse ke satu sama lain, ya. Boleh dari atas ke bawah boleh, dari bawah ke atas juga boleh, ya. Oke, itu untuk nomor 4, ya. Jadi untuk mencari gambar atau mencari inverse fungsi, yaitu adalah memisalkan daripada fungsi itu sendiri, ya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 20 ya. Nomor 4 ya. Kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 5. Nah, ditanyakan nih, kita punya fungsi Y sama dengan F sama dengan X kuadrat. Atau berarti bisa kita bilang Fx sama dengan X kuadrat, kemudian dengan batasan seperti ini. Nah, kira-kira ada gunanya nggak sih ya? Apakah sebenarnya kalau emang ini nggak ada masalah? Oke, sekarang kita kerjakan tanpa batasan dulu. Nah, kalau misalnya emang nggak ada batasan, berarti ini langsung kita misalin aja. Misal Y sama dengan X kuadrat, berarti X kuadrat sama dengan plus minus akar Y. sorry. Oke, berarti X kuadrat sama dengan Y, berarti X-nya sama dengan plus minus akar Y. So, di sini kita udah punya kesimpulan bahwa inverse fx itu sama dengan plus minus akar x. Nah, apa yang terjadi? Nah, kalau misalnya ini kita gambar, ya kan? Melalui proses cari titik potong sumbu X, cari titik potong sumbu Y, ya, intinya kurang lebih seperti itu. Maka
Untuk gambar yang inverse fungsi saya wakili dengan warna biru, yang asalnya saya wakili dengan biru tua ya. Oke, untuk fx kuadrat, fx sama dengan x kuadrat sudah jelas sekali gambarnya adalah kurang lebih seperti ini. Tapi kalau misalnya emang fungsi kuadrat yang seperti ini, sebenarnya kita bisa gambar secara apa namanya, secara lebih detail lagi per titik aja ya. Jadi saya pakai, saya agak lebarin ini. I think this enough lah ya. Oke, jadi ini kan 1, 2. Saya pakainya X nya 1, 2 aja. Min 1, min 2. Ini min 1, min 2, min 3, min 4. Oke, untuk fx sama dengan x kuadrat, ketika x nya 0 pasti hasilnya 0 ya kan. Terus kemudian ketika x nya 1 ya hasilnya y nya 1. Kemudian ketika x nya min 1 hasilnya adalah y nya adalah min 1 ya. Sehingga kalau min 2 hasilnya adalah 4. Nah, ini juga sama nih. Set. Min ini jadinya adalah set, kita gambar. Set, kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, ini adalah fx sama dengan x kuadrat. Tapi ingat, kita akan punya ini untuk mencari inverse daripada ini kalau nggak dibatesin. Ingat, kita punya x ya sama dengan x ya. Nah, berarti gini. Set, ya udah. Berarti kita punya gambar y sama dengan x kurang lebih seperti ini. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya, kalau misalnya ini y sama dengan x, maka hasil inverse-nya alias bayangannya ada pastinya. Ketika ini kita inverse-kan, maka hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Ada jatuh di sini, ya. Nah, ini kita kasih huruf deh, ya. Tapi yang udah jelas sekali, apa namanya? Yang nggak punya bayangan kita nggak usah kasih nama. Jadi kalau misalnya ini ada huruf A, ini adalah huruf B, ya kan? Ini adalah huruf C. Maka untuk A ini ketika kita mirrorkan maka hasilnya ada di sini. Ini adalah A aksen. Terus kemudian untuk B, kalau kita tarik juga, maka kurang lebih maka hasilnya kurang lebih di sini. Nah, di sini nih ya. Di mana ini adalah 4,-2. Ya, ini adalah B aksen. Untuk C-nya, kalau kita kalau kita cerminkan lagi, berarti hasilnya adalah di sini. Ya. Ini adalah C aksennya. Sehingga kalau dilihat gambarnya, ini untuk sama ya, pasti sama. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Bentar dulu. Ini kan 2,4 ya. Oh enggak, sorry. C aksennya kurang naik ya, sorry kurang naik. Gambarnya tuh kurang lebih di sini ya. Ini adalah C aksennya. Sehingga gambar grafiknya kurang lebih seperti ini untuk bayangannya ya. Set. Nah, kurang lebih seperti ini gambar grafiknya. Ini adalah fx sama dengan plus minus akar x. Tapi kalau kita lihat daripada gambar grafik yang warna biru yang merupakan inverse daripada x kuadrat, ini bukan fungsi jatuhnya. Kenapa? Karena kalau kita gambar atau kita isi dalam bentuk tabel, ya, kita bikin dalam bentuk tabel misalnya nih, ini adalah x, ini adalah fx. Maka ketika di sininya adalah 1, ya kan, 1, 2, maka jawabannya ada 2. Bisa ketika x1 ini hasilnya adalah akar 1, atau kalau enggak ketika x1 jawabannya min akar 1. Jadi sehingga kalau misalnya kita bikin dalam bentuk diagram panah, ya, kalau dalam bentuk diagram panah, di sini x1, di sini adalah min 1, di sini 1, jawabannya double dong. Nah, kan jadi bukan fungsi. Makanya alasannya adalah tidak semua inverse fungsi kalau kita nggak kasih batas alias
apa namanya, kita asal inverse aja seperti ini tanpa melihat batasnya, ya, tanpa melihat batasnya, maka bisa dipastikan belum tentu semuanya bukan fungsi. Jadi emang ada yang kalau di inverse langsung fungsi, tapi ada juga yang enggak. So bagaimana membuat itu menjadi fungsi? Maka gambar ini sebenarnya jadi dua model sebenarnya. Kalau emang kita mau paksa yang biru ini harus berupa fungsi. Yang pertama adalah kita pakai batas X lebih besar sama dengan 0. Alias kita mau pakai versi yang positifnya deh. Ya, yang awalnya ya. Sehingga kalau digambar atau mungkin ini versi positif deh, saya gambarnya begini. Aduh, saya nggak sempet kopas yang ininya lagi. Padahal bagus tuh gambarnya. Oke. Tapi karena udah jelas pasti positif, kita pakai yang di kanan aja ya. Nah ini. Jadi kurang lebih nanti gambarnya set set gini ya. Dengan ini 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, gambar yang kalau misalnya kita pakainya gambarnya di sini aja ya. Sehingga kalau untuk di sini bisa kita katakan ini adalah gambar daripada grafik fx sama dengan x kuadrat dengan syarat x-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian ingat kan kita punya mirror ya. Terus ini juga kita punya mirror, maka mirrornya kurang lebih seperti ini. Nah, makanya di sini kalau tadi kita lihat ternyata dari 3 titik ini yang punya bayangan kan cuman yang titik C ini ya. Nah, kita bayangkan atau kita kasih sorry bentar ya, gambar garisnya ini harusnya merah, jangan dikasih warna hitam. Oke, sorry. Nah, ini kan ada titik nih, ini kita kasih titik C sehingga kita cerminkan, maka nanti hasilnya ada di sini, C aksen. Nah, untuk yang di sini ya, untuk titik yang ada di sini itu udah persis banget bayangannya di situ juga. Jadi nggak ada kelihatan beda benda sama bayangannya karena nempel di cermin. Ya udah, lalu apa yang terjadi? Ya kita gambar aja begini. Set. Jadi set. Sorry. Set. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Alhasil ini apa? Ini adalah fx sama dengan plus akar x. Nah, ya. Jadi kalau misalnya kita punya fx sama dengan x kuadrat dengan x lebih besar sama dengan 0, kita akan mempunyai inverse fungsi yaitu adalah akar x. Tapi kalau kita pakai versi yang negatif, maka apa? Ya, kalau misalnya kita pakai yang gambar yang versi negatif dari asalnya, ya kan? Maka kita punya 1 2 3 4, ya kan? Terus 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, ya udah, kita gambar fx kuadrat tapi kita mau yang versi negatifnya. Nah, otomatis kan di sini ya. Set. Wait. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah fx sama dengan x kuadrat dengan kondisi x lebih kecil sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini, kalau misalnya kita mirrorkan ya. Ini kan 1 2 terus ini sama ini. Maka kalau kita tarik garis kurang lebih seperti ini. Ini adalah mirrornya y sama dengan x. Ya udah, kita cari bayangannya. Nah, ini kalau dilihat dari gambar, ini kan kalau kita gambar ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Sehingga kalau kita mirrorin, ini adalah aksen. Kemudian untuk yang B yang di sini, ini adalah ada di sini jatuhnya, B aksen. Nah, kalau udah gimana? Ya udah,
tinggal kita bilang aja di sini set. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, sehingga bisa kita katakan ini adalah versi daripada X yang ini, tapi versi negatifnya. Jadi, sebenarnya gambar fx sama dengan x kuadrat ini akan mempunyai dua model inverse dengan domain tertentu. Ya, jadi alasannya untuk dikasih batas dari sini, maka jawaban ini sudah bisa kita pastikan salah. Ini salah nih jawabannya. Yang benar gimana? Kalau misalnya dengan fx sama dengan x kuadrat dengan syarat domain adalah min infinite lebih kecil daripada x lebih kecil sama dengan 0, atau alias ini x lebih kecil sama dengan 0, maka bisa kita pastikan bahwa inverse fx-nya sama dengan minus akar x. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, disinilah aljabar untuk menentukan fungsi inverse seperti ini kita seperti dengan memisalkan enggak kepake, nggak bisa kita pakai. Karena secara aljabar kalau yang kayak tadi misal nih y sama dengan ini, misal y sama dengan ini, kita nggak bisa secara spesifik menentukan apakah itu fungsi atau bukan hasil inversenya. Mau nggak mau harus kita gambar ya. Jadi ini jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar yang ini ya, yang saya kotakin hijau. Yang saya kotakan hijau ini adalah jawaban yang benar ya. Jadi inverse fungsinya hasilnya adalah fx sama dengan, atau inverse fx sama dengan minus akar x. Seperti itu ya. Jadi hati-hati untuk menentukan inverse fungsi itu gak bisa sembarangan cuman misal terus kita cari x sama dengan itulah jawabannya, enggak. Melainkan kita harus balik lagi ke esensi daripada grafiknya, karena tanpa grafik itu matematika itu nggak ada apa-apanya. Kalau cuma sekedar aljabar doang, kadang definisi atau logika manusianya itu dalam bentuk aljabarnya itu bisa aja salah. Ya, kayak misalnya nih ketika kita mau merubah ini dengan aljabar atau dengan sifat matematika, itu bisa aja bener. Tapi kalau kita masukin kok malah jadi salah, bisa aja begitu, ya. Oke. So, nomor 5 jawabannya adalah inverse fx sama dengan minus akar x. So, dengan begitu saya akhiri dulu untuk video pembahasan untuk kalkulus 1 ya, dengan kode mata kuliah mata 4110 ya, untuk edisi kedua dari buku Universitas Terbuka. Dan saya izin pamit. Jika ada kekeliruan ataupun ada pertanyaan langsung saja chat di kolom komentar. Dan thanks for donation at sawaria.co untuk membantu perkembangan channel ini. Langsung aja bisa di scan di barcode-nya di kiri bawah kalian. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.